Ya. Oke, lanjut Pak Paul. Lanjut Pak Paul, baru pemahaman. Nah ini. Ya. Nah, latar belakang ini, keberadaan karakter nasional keindonesiaan. Hampir semua pemerintahan negara dibentuk dan dibangun berdasarkan suatu ideologi dan filosofi. Ideologi itu kan kata-kata dari idea. Ya. Filosofi itu cinta akan kebenaran. Ya. Nah, kalau kita bicara ya di kitab Yohanes itu, in the beginning was word, kata. Kata itulah ideologi. Ya, bukan ide. Ya, ide itu ya dari kata. Ya, dari kata. Kata itu ide. Itulah in the beginning was word. Ide. Ide Tuhan menciptakan kita. Firman Tuhan menciptakan kita. Logos itu harus diimplementasikan. Ya, tapi kalau lihat kamus, katanya berpikir. Ideologi, ide itu ide, ya, kreativitas, logi itu adalah apa namanya? Berpikir. Kalau ini tidak hanya berpikir, tapi bagaimana mengimplementasikan, apa namanya, kalau performance gitu ya. Coba nanti kita bahas bersama ya, karena saya mengenalnya begitu. Nah, negara kesatuan ini kan Republik Indonesia dibentuk berdasarkan apa sih? Adanya kehendak secara sadar. Secara sadar loh. Makanya sekarang ada bilang, oh salam sadar, salam waras. Aduh, berarti bangsa ini nggak sadar dong. Ya. Dari seluruh suku bangsa lah ya, dan masyarakat yang ada di Nusantara untuk bersatu. Itu makanya visi nasional di alinea kedua itu tercantum visi nasional bersatu, bukan berdaulat dulu, tapi bersatu berdaulat. Kalau tidak bisa bersatu, kita tidak akan berdaulat. Itu aja kata kuncinya. Memiliki tujuan hidup bersama, masa depan yang bahagia sejahtera, yang akan dinikmati bersama. Satu untuk semua, semua untuk satu. Malah lama-lama PKI yang lebih benar kok. Coba saya ke Rusia tuh kaget saya. Oh, listrik di sini Pak Tobing bayar sekian. Sama rata kita. Nggak ada. Tapi jangan gunakan listrik untuk apa. Air juga dibagi. Tapi jangan air dipakai untuk nyuci mobil. Nggak boleh. Mereka itu rata. Menikmati lah. Sama rata. Tapi kita bilang itu PKI. Nah, sekarang tujuan bersama kita apa? Nah, sudahkah kita taat ajas kepada keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia? Nah, kalau taat ajas nggak mungkin ada bentrok, nggak ada konflik gitu. Tapi sudahlah, kita nggak tahu siapa lagi yang mau kita salahkan. Sudahlah, kita bilang aja lah, kesalahan kita bersama menata negara ini. Nanti kita lihat apakah salah, apakah kita benar apa tidak. Nah, ini ada lagi kan, memiliki latar belakang atau pengalaman sejarah yang sama. Kalau saya mau katakan begini ya, apakah Raja Sisingamangaraja ke-12 pahlawan orang Jawa? Ya enggak lah, dia pahlawan orang Batak. Tapi Pangeran Diponegoro itu pahlawan orang Jawa. Ya. Tetapi setelah kita merdeka, karena kita punya pengalaman sejarah yang sama, ya, artinya olehlah komentar dijajah lah apa kek yang menderita sama-sama. Makanya kita sepakat mereka itu menjadi pahlawan nasional. Kenapa nggak dibilang pahlawan daerah Batak? Tidak kan, pahlawan nasional. Ya jelek-jelek Tobing ini ada pahlawan nasionalnya loh, Dr. Ferdinand Luman Tobing. Kalau Junius Tobing mah pahlawan kardus. Nah, 4 adanya wilayah yang menjadi satu kesatuan ruang hidup. Ya, kesadaran teritorial. Itulah yang disebut apa? Wawasan nasional, wawasan kebangsaan. Kita terdiri dari berbagai macam-macam pulau. Tapi kita sebutnya apa? Tanah air. Ya, artinya apa? Tidak dipisahkan tanah air. Tanah, tidak dibilang tanah dan air, tapi tanah air. Nah, 4 kriteria inilah
ya, yang menentukan, memperjelas makna bahwa bangsa tidak terbentuk oleh kesamaan apa? Kesamaan ras, kesamaan budaya, adat istiadat, agama, daerah asal, atau berbagai kesamaan ciri lahiriah semata. Coba kalau mereka bilang, wah negara ini khilafah, harus pakai ini, harus pakai ini, ya berontak yang lain. Nggak bisa dong, kita menciptakan paradigma. Prinsipnya apa? Kita harus tunduk dengan paradigma yang diciptakan oleh kita. Emangnya kita mau mendirikan negara ini mau sendiri-sendiri? Saya kira ya, kalau kita terpisah-pisah, mungkin apa namanya, masing-masing beda-beda idenya. Makanya saya katakan kemarin apa? Kalau bangsa ini negara pecah, aduh, nggak akan bisa dipersatukan lagi. Nggak bisa. Nanti saya mau ke Bali aja harus pakai visa, harus pakai paspor. Ya, saya mau ke Padang juga begitu, ke Sumatera Barat. Begitu nanti kita ini mau pecah-pecah. Hancur kita. Orang sudah sampai ke bulan, sudah sampai ke matahari, kita masih dengan tumpukan masalah. Oke, ini yang mau saya sampaikan. Lanjut, Pak Paul. Lanjut. Berat Pancasila. Apa? Sampai sini dulu. Iya, maaf bentar. Ini biar para santri-santri Pancasila. Satu lagi nih, yang di bawahnya, satu lagi. Karena ini nanti berkaitan ke situ. Nanti biar banyak pertanyaan dengan sini. Ya. Nah, karakter nasional keindonesiaan itu apa? Nah, keberadaan karakter nasional keindonesiaan itu hampir semua pemerintah negara diminta. Bukan yang naik satu lagi naik. Karakter keberadaan bangsa negara kesatuan Republik Indonesia ini yang ini tadi naik di atas, naik Pak Paul naik lagi, naik. Yang dasar cita atau yang ini? Ini yang benar. Nilai-nilai. Ya, enggak. Tadi. Nah, ini saya langsung aja lah, karakter nasional. Jadi keberadaan bangsa, enggak, ini dulu. Kok satu ke sini enggak, itu nanti ke bawah itu. Ini kok beda ya, yang ditayangkan di TV saya kok beda ya. Dasar cita atau intrinsik nasional? Bukan, di atasnya. Oke lah, kita masuk kemarin juga boleh lah. Keberadaan bangsa. Ini itu yang kuning itu, yang kuning. Ini. Kok lain yang ditayangkan di TV ya? Mana? Karakter nasional keindonesiaan, keberadaan bangsa dan negara kesatuan. Ya, oke. Mungkin agak lemot. Pelan-pelan tunggu, mungkin agak pelan itu. Oh iya, oke. Makanya karena ketinggalan kalau TV ya. Tapi nggak apa-apa lah. Saya ingat kok. Jadi karakter kita ini ada dasar cita paradigma nasional yang apa? Yang terdapat di dalam jiwa dan semangat kebangkitan nasional. Nah sekarang jiwa semangat kebangkitan khilafah gimana? Ya, ini cita-cita, ada cita-cita nggak di sana? Ada kesadaran nggak di sana? Bahwa sadar, bahwa kita ini sebenarnya bisa menjadi satu bangsa. Sadar mereka bahwa kita punya identitas. Nah ini. Kemudian yang kedua apa? Jiwa dan semangat Sumpah Pemuda itu nasional oath menjadi sumpah. Tapi apakah pemuda kita sudah bersumpah sekarang? Saya nggak tahu ya. Harusnya di sekolah itu pagi-pagi mereka begitu masuk disumpah. Begitu lulus juga disumpah. Kalau kami perwira kan ada sumpah perwira. Begitu dilantik ada sumpah perwira. Kemarin saya waktu lulus dari UGM juga ada sumpah. Itu baunya Pancasila semua itu. Nah, saya pernah survei kepada pemuda banyak. Saya suruh, kalian masih tahu nggak isi Sumpah Pemuda? Nggak bisa. Masih tahu nggak Pancasila? Nggak tahu. Banyak yang salah. Nah, cita-cita ada di sana. Di ketiga juga, cita-cita jiwa dan semangat kejuangan para pejuang. Ya, cita-cita nasional, tujuan nasional, tugas nasional, sampai kepentingan nasional. Inilah karakter kita di setiap 10 ini, dari 1 sampai 10, di situ di dalamnya ada cita-cita yang mendalam. Cita-cita sebagai anak bangsa yang berideologi Pancasila, bukan berideologi lain.